Kemudian itu kan termasuk juga dalam bagaimana PR untuk meliterasi orang-orang gitu kan. Yeah. Karena memang secara konvensional kalau banyaknya survei mengatakan bahwa banyak sekali orang kemudian begitu mendengar kata asuransi langsung mundur dulu begitu. Tanpa menyadari urgensinya seperti itu. Urgensinya karena begini, seumpama seseorang membayar katakanlah asuransi mobil, ini lumrah di masyarakat ya. Betul, betul. Mungkin dia bayar 5 juta katakanlah begitu ya, untuk jangka waktu setahun 2 tahun. Tetapi kemudian ketika tidak terjadi risiko, mikir, aduh rugi saya yang bayar asuransi 5 juta. Nggak ada apa-apa nih katanya. Nah, itu yang perlu, makanya asuransi pun harus melakukan kreatif, inovatif. Bagaimana supaya dalam kondisi pandemi seperti ini, ketika free cash flow semakin tipis, sulit untuk berasuransi, jangan lagi pakai 5 juta. Lakukanlah customisasi produk yang mungkin tidak 5 juta. Menjadi katakanlah jangka waktunya tidak harus tahun 2 tahun, mungkin jadi 6 bulan. Betul. Atau mungkin yang peril-peril yang ditanggung itu yang tadinya 10, yang standar, ada tambahan-tambahan, mungkin dikurangin supaya bisa menyelesaikan premi itu. Nah itu seperti itu Pak. Kemudian memang di masa-masa lalu mungkin banyak sekali persoalan di mana asuransi kita masuk, kemudian ketika mau diklaim, waduh lama banget, susah banget, malah ditolak. Betul. Nah dengan bisnis model yang digital, itu harusnya tidak ada lagi. Karena semua serba bisa ditelusuri. Kita misalnya melakukan asuransi melalui katakanlah aplikasi, itu bisa kita telusuri. Yang itu harus kita bangun. Mulai daripada aplikasi itu kita mulai di-accept, sampai pada klaim prosesnya sampai di mana. Mobil saya ada di bengkel, berapa lama lagi, barangnya sudah tiba belum, on the deal-nya itu, dan sebagainya. Seperti itu. Oke, tapi kalau kita bicara soal demand mengenai orang-orang mengenai kesehatan, tadi Pak Frankan mengatakan bahwa memang cukup tinggi sekarang ya orang yang benar dalam segi kesehatan seperti itu. Tapi kenaikannya signifikan nggak sih Pak melihat untuk sekarang juga urgensi orang-orang sudah mulai menyadari bahwa oke, ini kita benar-benar butuh yang namanya proteksi begitu. Kita bicara tentang kesehatan ya, termasuk general. Saya tadi sudah bilang bahwa dalam situasi seperti sekarang ini ada celah untuk opportunity. Maka tadi saya bilang industri asuransi general itu turun 7,35%, kemudian asuransi life turun 1. Di antara yang turun-turun nih Pak, ada juga yang melonjak. Nah, ada bahkan yang naik sampai 25%. Kenapa bisa begitu? Karena dia bisa merespon dengan baik, dengan cepat perubahan situasi ini. Karena situasi ini kan seperti ibaratnya kita sedang berada di rumah, tiba-tiba ada gempa, kita kan panik semua tuh. Ada langsung lari keluar. Ada juga yang segera melakukan apa? Maka di saya sendiri, asuransi Brins ini paling tidak ada 5 hal yang dilakukan dalam situasi panik. Kita quote-unquote ya. 5 hal. Jadi ketika terjadi pandemi ini, maka yang perlu adalah resiliensi. Kita coba bertahan dulu. Bertahan dulu mencari masalahnya apa. Yang kedua kemudian masalah yang muncul itu diselesaikan dulu. Masalah-masalah itu. Nah yang ketiga adalah lakukan restrukturisasi. Restrukturisasi itu misalnya begini, ketika struktur organisasi sangat hierarki dan sangat kaku, itu harus segera dilakukan perubahan. Barangkali kalau tidak bisa melakukan perubahan sekarang, ya sebutlah kita bentuk squad dulu, sambil menunggu perubahan yang permanen. Perubahan yang permanen. Kemudian re-engineering juga proses bisnis internal, yang tadi dari lamanya 1 bulan, 2 minggu menjadi lebih cepat karena sistem. Dan yang ketiga adalah meredefinisi bisnis. Jangan hanya pada konvensional, tetapi masuklah kepada digital way seperti itu. Oke, untuk jangka panjang Pak, kira-kira dari misalkan seperti apa? Jangka panjang, kita begini, jangka panjang ini kan kita udah tahu semua orang terpaksa dan dipaksa melakukan perubahan. Betul. Dalam situasi begini kita aja nggak bisa jarak lebih jauh kita pakai masker. Tadi kita belum salaman, kita nggak salaman. Karena ada sesuatu masalah kan. Nah kemudian di jangka panjang sebenarnya ada harapan-harapan. Ya. Contoh misalnya ekonomi kita yang kemarin kontraksi minus 5,3%. Sekarang ki berikutnya adalah sudah tinggal 3,49. Kemudian kita bicara tentang pandemi, curve sudah mulai flat. Bahkan tingkat kesembuhannya lebih tinggi dari rata-rata negara lain, kita 84% tingkat kesembuhannya. Apalagi kemudian Menteri Keuangan mengatakan bahwa 2021 akan ada anggaran khusus untuk infrastruktur digital sampai 400 triliun lebih. Inilah opportunity Pak. Maka kedepannya lah bangunlah sistem itu di dalam untuk merespon urusan ini. Karena sekarang semua masyarakat kan sudah bergeser habitatnya kan.
dari yang konvensional juga ke digital. Maka bisnis utama nanti ada digital. Hanya saja di asuransi tetap dia menjadi hybrid company model, tidak bisa fully digital. Karena yang bisa digitalisasi untuk produk asuransi di luar hanya yang simple risk. Seperti beli asuransi mobil, asuransi rumah, asuransi personal accident, asuransi mikro termasuk. Tapi yang complicated engineering nggak mungkin digital. Harus face to face juga. Jadi tetap pada hybrid company model, dua-duanya jalan, conventional way, digital way jalan, seperti itu. Seberapa optimis Anda melihat bahwa ini kita bisa melakukan ini tentunya dengan menyesuaikan dengan kondisi digital seperti sekarang? Kita sangat optimis karena apa? Tadi itu infrastruktur dibangun, tinggal bagaimana asuransi itu sendiri, perusahaan internal sendiri itu juga memperkuat. Karena bagi saya itulah bentuk reformasi juga. Reformasi itulah salah satu areanya adalah bagaimana bisnis dikembangkan berbasis digital. Kalau saya sendiri melakukan, paling tidak ada 5 area to transform sekarang ini. Yang pertama adalah organisasi sendiri harus ditransformasi, bagaimana lebih agile, lebih versatile ya, lebih cepat merespon perubahan. Yang kedua adalah bisnis model. Tadi tidak hanya beradu pada konvensional, tapi modelnya adalah juga mulai digital juga. Services adalah proses bisnis internal, mempercepat, melakukan sistemisasi di situ. Yang berikut adalah produk, customisasi produk tadi sudah disebut. Yang tadinya 5 juta satu orang, mungkin milenial nggak bisa belinya. Lebih baik yang lain-lain urusan lain. Maka harus ada kreativitas, inovasi untuk bagaimana mengcustomisasi produk sehingga lebih diterima seluruh lapisan masyarakat. Dan yang berikut adalah proses bisnis internal, services maksud saya. Servisnya layanan, percepat layanan. Kalau klaimnya sebulan menjadi mungkin 3 hari, seminggu. Tadinya orang diklaim menunggu sampai selesai, sekarang bisa di-tracer, seperti itu, transformasi. Tapi kemudian juga, kalau kita ini kan transformasi bisnis yang saya sebut tadi. Tetapi sebenarnya bisnis transformasi tidak bisa jalan dengan baik, sustain kalau tidak didukung oleh culture. Maka culture pun harus ditransform. Ini untuk jangka panjang ya, kita cerita jangka panjang. Tapi untuk culture kita tidak bicara panjang, hanya poin-poinnya saja sampaikan bahwa untuk transformasi culture, itu poin utama adalah ada pada leader. Dia haruslah ada tone from the top, ya. Kemudian dia haruslah work the talk. Kemudian juga tentu role model. Itu kuncinya. Nanti suatu waktu kita bicara tentang how to transfer culture. Betul, kita harus melanjutkan pembicaraan ini karena memang sangat menarik sekali melihat bagaimana penyesuaian di sini tentunya dari BRI Insurance. Terima kasih banyak Pak Vankar Umran, Direktur Utama BRI Insurance sudah bergabung bersama kami dalam program Metro Pagi. Terima kasih Bapak, sehat selalu Pak ya. Terima kasih. Baik.